jika nanti misalnya Prabowo sebagai presiden memilih Gibran untuk menjadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi. Kalau ketemu Pak Ahok dan sampai berdebat, pasti seru itu ya. Jangan lupa ya, Gus Dur juga pernah loh meramalkan Pak Ahok jadi presiden. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Kita akan kembali menyoroti Jakarta. Sekarang status Jakarta bukan lagi sebagai daerah khusus ibu kota. Sekarang menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Kedepannya, Jakarta akan dibangun menjadi pusat bisnis dan kota global. Kurang lebih kayak New York atau Los Angeles ya. Gitu ya kalau di Amerika. Bukan ibu kota negara, namun secara global dikenal sebagai kota besar untuk melangsungkan bisnis, menyelenggarakan acara-acara kelas dunia, dan sebagainya. Ya. Artinya, Jakarta masih akan terus menjadi kota metropolitan yang terus berkembang. Jakarta masih akan terus menjadi magnet buat para pencari kerja. Jakarta masih akan terus ramai dan maju. Saking menariknya prospek Jakarta sebagai pusat bisnis skala global, bahkan DPR RI pun awalnya katanya nggak mau ninggalin Jakarta, nggak mau mereka pindah ke IKN. Tapi kemudian isu nggak mau pindah ke IKN ini dibantah oleh DPR ya. Dan akhirnya usulan tetap di Jakarta itu memang ditolak ya. Semua lembaga negara harus pindah ke IKN. Dari kehendak DPR ini kita bisa melihat bahwa Jakarta itu nggak akan ada matinya. Nah, menurut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, pembangunan Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya akan disinkronkan. Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya disebut sebagai kawasan aglomerasi. Itu daerah Jabodetabek plus Kabupaten Cianjur. Kawasan ini akan diatur oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang tugasnya lebih ke koordinasi, karena sinkronisasi pembangunan itu kan melibatkan banyak lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah. Ketika masih jadi rancangan undang-undang, Dewan Kawasan Aglomerasi ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Tentu saja ketentuan ini menuai kritik, terutama setelah MK meloloskan Gibran menjadi cawapres waktu itu. Karena seakan-akan nantinya Gibran akan diberikan kekuasaan mutlak atas kawasan aglomerasi ini. Secara kawasan Jabodetabek ini kan merupakan kawasan yang sudah jadi ya, sudah besar. Dan kedepannya akan semakin maju dan berkembang. Siapapun yang menguasai kawasan ini, dia akan punya kekuasaan besar. Bahkan seorang pengamat politik, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurnia Syahputra, dengan belak-belakan menyebut bahwa ini merupakan upaya Presiden Jokowi memberikan kekuasaan pada Gibran. Deddy juga memperingatkan bahwa ketentuan itu akan menimbulkan saling klaim wilayah antara presiden dan wakil presiden. Dalam pembahasan RUU DKJ di Senayan, anggota DPD juga memperingatkan hal serupa, bahwa jika wakil presiden langsung mendapat wewenang sebagai pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi, maka akan ada potensi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden. Akhirnya, ketentuan itu diganti. Dalam Undang-Undang DKJ yang disahkan, pimpinan atau ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ini ditunjuk oleh Presiden. Kalaupun nanti Presiden memilih atau menunjuk Wakil Presiden jadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, maka posisi Presiden tetap menjadi yang tertinggi kekuasaannya ya. Selain soal kawasan aglomerasi itu, satu hal lagi yang sempat bikin heboh adalah sebelumnya terdapat ketentuan di rancangan Undang-Undang DKJ yang menyatakan bahwa Gubernur DKJ dipilih oleh Presiden. Namun dalam undang-undang yang sudah disahkan pada akhir bulan Maret lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dipilih melalui mekanisme pemilu atau pilkada ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga makin ke sini soal pilkada Jakarta makin ramai diperbincangkan oleh berbagai partai politik. Nama-nama yang dicalonkan untuk bertarung di Pilgub DKJ berseliweran ya. Misalnya dari Partai Nasdem, disebut nama Ahmad Sahroni, dan bahkan Anies Baswedan. Anies ini katanya jadi prioritas buat Nasdem. Dari PKB disebut nama Ida Fauziah dan Hasbiullah Ilyas.
di mana keduanya merupakan kader PKB. Sementara dari PKS, dengar-dengar sih katanya udah nggak mau ikutan mengusung Anies di Pilgub Jakarta. PKS katanya lebih memilih untuk mengusung kadernya sendiri. Salah satu yang disebut adalah Mardhani Alisera. Sedangkan dari Golkar, awalnya menyebut Ridwan Kamil. Namun karena prospek Ridwan Kamil dianggap cukup besar di Pilkada Jawa Barat, kemudian Golkar sedang menjajaki nama-nama baru. Nama-nama yang sempat disebut adalah Erwin Aksa dan Ahmed Zaki Iskandar. Sekarang, Gerindra. Katanya Gerindra ini sudah nggak mau ikutan mengusung Anies jika Anies maju lagi di Pilgub DKJ ya. Sudah ada beberapa nama dari kader internal Gerindra sendiri yang sedang digodok. Seperti Ahmad Riza Patria atau kader-kader muda seperti Budi Jiwandono dan Moreno Suprapto. Gerindra sempat menyebut bahwa yang akan diusung adalah calon yang segar dan muda. Sehingga beberapa pihak menduga-duga bahwa bisa jadi yang dimaksud adalah adiknya Gibran, Kaisang Pangarep. Kaisang sendiri belum memastikan apakah dia bakal maju di pilkada. Ini kita lihat aja nanti ya. Dan yang utama dari PDIP. PDIP kabarnya juga sedang menggodok beberapa nama untuk diusung menjadi calon gubernur Jakarta. Di antaranya ada Ibu Risma, Basuki Hadi Mulyono yang sekarang jadi Menteri PUPR, lalu Jenderal Andika Perkasa, dan tentu saja Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pertanyaan kita ya, sebagai mantan terpidana, apakah Ahok bisa ikut pilkada? Ini saya merujuk ke artikel dari CNN Indonesia. Di sana dipaparkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, bagi mantan terpidana bisa ikut pilkada jika secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan ini mantan terpidana. Kemudian ada putusan MK yang memperjelas aturan ini. Saya singkat saja ya. Intinya, bisa ikut pilkada jika telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan secara jujur atau terbuka mengumumkan tentang latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Kalau dihitung ya, Ahok kan bebas murni pada tanggal 24 Januari 2019. Jadi sudah lebih dari 5 tahun dong ya. Saya kira pihak PDIP juga sudah memastikan dengan para ahli hukum bahwa Ahok pasti bisa diusung dalam Pilkada 2024. Artinya sudah tidak ada lagi kendala dari segi aturan. Yang mau protes juga siapa? Aksi nomor cantik sudah nggak eksis. Sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok juga menuai prestasi. Laba bersih Pertamina pada tahun 2022 melejit hingga mencapai 3,81 miliar dolar Amerika Serikat. Selain dari penjualan, laba itu dicapai melalui penghematan atau efisiensi. Efisiensi ya, itu sangat identik dengan sosok Ahok. Saya kira ada banyak keunggulan dari Ahok yang membuat beliau paling pantas untuk diusung di Pilgub Jakarta. Tentu saja ini semua tergantung dari partai ya, dari PDIP. Saat ini, sesudah urusan Pilpres selesai, Ahok punya kegiatan baru, yakni membuat podcast dengan judul A3. Episode pertama podcast ini dipersiapkan untuk tayang pada tanggal 2 Mei mendatang di channel YouTube Pak Ahok ya. Dalam episode perdana ini, Pak Ahok mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan tentang Jakarta lewat media sosial beliau di Instagram. Jadi yang dibahas dalam episode pertama adalah Jakarta. Masih banyak PR di Jakarta yang belum terselesaikan ya. Masalah banjir saja masih ada. Tiap ada hujan deras, pasti ada kawasan Jakarta yang kena banjir. Kemudian masalah kawasan kumuh. Ini barusan ya saya baca di kompas.com kemarin, bahwa di dekat Istana Presiden, setidaknya ada 5 RT di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, yang termasuk wilayah permukiman kumuh yang sangat ekstrim. Menurut para ketua RT di sana, banyak warga di sana yang kerjanya itu serabutan dan masih ada sebagian yang sebenarnya berhak mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi mereka tidak mendapat bantuan, padahal jaraknya cukup dekat dengan Istana Presiden. Kok bisa ya? Nah, ini PR besar buat para pemimpin Jakarta selanjutnya. Jika Ahok akhirnya maju di Pilkada Jakarta dan menang,
Saya yakin Jakarta akan makin eksis menjadi pusat bisnis global yang beroperasi dengan efektif dan efisien. Saya juga yakin banyak warga Jakarta yang kangen bisa curhat dan minta solusi ke balai kota ya, dan langsung dapat solusinya. Seperti dulu ya, selesai, seefisien itu ya. Bisa-bisa IKN jadi kalah pamor nih ya sama Jakarta. Dan akan menjadi suatu tontonan yang menarik ya, jika nanti misalnya Prabowo sebagai presiden memilih Gibran untuk menjadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi. Kalau ketemu Pak Ahok dan sampai berdebat, pasti seru itu ya. Jangan lupa ya, Gus Dur juga pernah loh meramalkan Pak Ahok jadi presiden. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Begitulah kura-kura.